Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Andika, saya dari kelas E4506. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Project Management Information and Communication Engineering. Di sini kita ada 6 poin. Eh, Pertama, saya akan jelaskan dulu apa sih manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK adalah pendekatan atau pengelola proyek-proyek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol terhadap aspek-aspek seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem, atau infrastruktur TI. Lalu di sini ada perbedaan dari project dan operasional. Untuk perbedaannya itu adalah proyek yaitu bersifat sementara, unik, dan memiliki tujuan yang jelas serta dibatasi oleh anggaran dan waktu. Untuk operasional sendiri yaitu berkelanjutan, berulang, dan berfokus pada rutinitas dan efisiensi operasional organisasi. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe dari proyek organisasi. Yang pertama ada fungsional. Jadi fungsional itu adalah tim proyek bekerja di bawah manajer fungsional. Lalu yang kedua ada matrix. Matrix adalah struktur gabungan di mana tim proyek bekerja dengan manajer fungsional dan manajer proyek. Dan yang terakhir untuk tipenya ada proyek murni, yaitu organisasi didedikasikan sepenuhnya untuk proyek tertentu. Jadi kalau proyek murni itu jadi sebuah organisasi akan menciptakan atau membentuk sebuah organisasi yang akan berfokus kepada sebuah proyek tertentu. Jadi organisasi ini akan dibentuk di saat ada proyek yang akan dibangun. Lalu untuk prosesnya dalam project management di sini ada pertama adalah inisiasi, yaitu menetapkan tujuan proyek dan memvalidasi kelayakan. Lalu kedua ada perencanaan, ini adalah merumuskan rencana tindakan yang lebih rinci. Dan lalu ada pelaksanaan, jadi setelah kita lakukan inisiasi dan perencanaan, maka akan dilakukan pelaksanaan, yaitu adalah melaksanakan rencana yang telah dibuat. Lalu ada pemantauan dan pengendalian, itu untuk memantau kemajuan dan mengelola perubahan. Jadi untuk pada step ini tuh kita akan memantau progres dari proyeknya yang telah dirancang. Lalu yang terakhir adalah finishing atau penyelesaian. Menyelesaikan semua kegiatan proyek dan menutupnya. Oke, selanjutnya adalah sertifikasi yang dapat kita ambil. Jadi fungsi sertifikasi ini adalah sebagai penanda bahwa kita ini mampu saat kita mendaftarkan pekerjaan sesuai dengan konteks. Jadi ketika kita di-hire, maka yang meng-hire kita tuh akan lebih yakin dengan apa yang kita punya. Lalu untuk menandakan kesiapan kita dibutuhkan sebuah sertifikasi. Di sini ada sertifikasi, yaitu ada sertifikasi dari PMP atau Project Management Professional. Ini dikeluarkan oleh PMI, berfokus pada praktik manajemen proyek umum. Lalu ada CIPM atau Certified Associate in Project Management, juga dikeluarkan oleh PMI, cocok untuk pemula dalam manajemen proyek. Lalu ada PRINCE2 atau Project in Control Environment, fokusnya adalah untuk metodologi spesifik untuk manajemen proyek. Lalu ada PMI, ACP atau Agile Certified Practitioner, khusus untuk praktisi yang menggunakan metodologi Agile dalam manajemen proyek TIK. Oke, untuk selanjutnya adalah tools-tools yang biasa digunakan untuk project management. Di sini ada 4. Pertama ada Microsoft Project, itu berguna untuk perencanaan, pelacakan, dan pengelolaan proyek. Lalu ada Jira. Jira digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dengan metodologi Agile. Lalu ada Trello, adalah alat kolaborasi yang memungkinkan tim untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas proyek. Dan yang terakhir ada Asana. Asana berikut berfungsi sebagai platform manajemen tugas yang memudahkan koordinasi antara tim. Jadi ketika ada sebuah proyek, ada sebuah tool yang akan membantu dalam berlanjutnya proyek. Tools ini digunakan sebagai penanda kalau kata saya itu. Jadi kan sebuah tim pasti memiliki anggota yang banyak dan memiliki job desk masing-masing. Dengan menggunakan tools ini,
Jadi seorang project manager atau pengawasnya itu dapat gampang memonitor bagian-bagian mana yang sudah selesai dan bagian-bagian mana yang belum selesai. Serta dapat memonitor juga bagian mana yang memiliki kesusahan dan bagian mana yang tidak ada masalah sama sekali. Oke, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.